Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 70200121084 dari Kesehatan Masyarakat B Angkatan 2021 UIN Alauddin Makassar. Dosen pengampu Ibu Lilis Widyastuti. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program K3 dan promosi K3 di tempat kerja. Selamat menyaksikan. Adapun Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Bekerja dengan menjaga kesehatan dan keselamatan diri dari ancaman yang terjadi dalam pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yafasunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Adapun definisi promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah suatu gabungan dari usaha pendidikan kesehatan, pengorganisasian, dan keekonomian yang dirancang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dan lingkungan yang mendukung praktik pola hidup sehat. Pengertian tersebut masih bersifat umum untuk kepentingan masyarakat pekerja yang memang memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan ciri tersebut dengan masyarakat umum dalam hal karakteristik lingkungan kerja, yaitu adanya pola shift kerja, lokasi kerja, dan lain-lain. Pengertian atau definisi tersebut masih berubah menjadi promosi kesehatan di tempat kerja adalah ilmu dan seni untuk menolong pekerja mengubah gaya hidup mereka agar bergerak menuju status kesehatan dan kapasitas kerja yang optimal sehingga berkontribusi bagi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Kesehatan optimal adalah derajat tertinggi dari kesejahteraan fisik, emosional, mental, sosial, spiritual, dan ekonomi. Kapasitas kerja optimal adalah kemampuan untuk bekerja dengan kuat dan senang tanpa kelelahan yang berarti dengan masih tersedia energi untuk menyenangi hobi, aktivitas rekreasi, dan menghadapi gawat darurat yang tak terduga. Perubahan gaya hidup dapat dimudahkan dengan kombinasi upaya aktivitas organisasi, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung praktek hidup sehat. Menurut Khalid 2012, tujuan promosi kesehatan di tempat kerja adalah 1. Mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua, menurunkan angka absensi kerja. Yang ketiga, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung, dan aman. Yang kelima, berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Yang keenam, memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Adapun sasaran dari promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, primer yang terdiri dari karyawan di tempat kerja. Yang kedua, sekunder yang terdiri dari pengelola K3 serikat atau organisasi pekerja. Yang ketiga, tertier, pengusaha dan manajer direktur. Pengukuran risiko yaitu melakukan pengukuran risiko kesehatan yang meliputi mengetahui risiko terjadinya sakit pada pekerja, kematian akibat penyakit yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, masalah mental atau kejiwaan, dan kecelakaan. Adapun program penurunan risiko, sebaiknya program di bawah ini harus dilaksanakan, tetapi tergantung pada kebutuhan organisasi atau perusahaan terkait.
Program-program tersebut meliputi pengendalian kontrol tekanan darah, yang kedua pengendalian asap rokok di tempat kerja, yang ketiga pengendalian kontrol pengguna obat-obatan dan alkohol, yang keempat pengendalian kontrol berat badan dan olahraga atau fitness, yang kelima deteksi awal kanker, yang keenam pencegahan dan investigasi kecelakaan, yang ketujuh manajemen stres. Nah, adapun keuntungan lain dari penerapan program promosi kesehatan secara spesifik di beberapa perusahaan dapat dilihat dari data penelitian. Yang pertama, pengurangan absentisme. Pada salah satu studi secara signifikan jumlah anggota dari sebuah pusat kebugaran travelers yang tidak masuk kerja lebih sedikit daripada jumlah yang bukan anggota. Selain itu, pada studi selama 4 tahun berbeda, jumlah penyakit berkurang 19%. Yang kedua, pengurangan klaim biaya pengobatan. Yang ketiga, pengurangan turnover pekerja. Perusahaan yang mensponsori program kesehatan mengirim pesan yang jelas kepada pekerja bahwa manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Selain itu, pekerjaan yang sehat cenderung untuk lebih bahagia dan tidak sebagai calon pegawai yang ingin keluar dari pekerjaannya. Pekerjaan yang lebih bahagia dan sehat dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar dan melatih pekerja yang baru. Yang keempat, meningkatkan moral dan produktivitas. Untuk kelanjutan usaha dalam meningkatkan sumber daya mereka, produktivitas pekerja menjadi faktor yang menentukan kunci kesuksesan. Meskipun tidak mudah untuk mengukur pengurangan biaya pengobatan kesehatan, peningkatan produktivitas pekerja dan peningkatan moral dapat memberikan pengaruh pada keuntungan dan organisasi. Program kesehatan pekerja memegang peranan yang penting dalam memelihara dan meningkatkan produktivitas dan moral pekerja. Selanjutnya, health education dan promotion. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan kesadaran pekerja. Yang kedua, perubahan gaya hidup ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif atau mendukung terbentuknya dan terpeliharanya gaya hidup sehat tersebut. Nah, upaya itu dilakukan selain bagi seluruh pekerja, tapi juga bagi sekelompok pekerja yang rentan, memiliki risiko tinggi yang timbul di tempat kerja. Misalnya, penyuluhan, pelatihan, kampanye, promosi khusus untuk pekerja seks, pekerja di industri pabrik tertentu yang memiliki risiko tinggi, terpajan, bahaya di tempat kerja. Selanjutnya, Safety Program atau Program K3 merupakan akar dari implementasi K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Safety Program berisi perencanaan mencangkup unsur-unsur K3 yang dirancang untuk mencegah, mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, program K3 ini berisi rencana kegiatan sesuai yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, rancangan safety program di setiap perusahaan tertentu berbeda-beda. Maka dari itu, selain untuk pemenuhan kebutuhan persyaratan undang-undang atau peraturan K3, safety program pun harus dikembangkan berdasarkan jenis dan karakteristik serta budaya kerja sebuah perusahaan. Adapun program K3, yang pertama, program keselamatan dan keamanan yang terdiri dari 1. Memeriksa dan memonitor area risiko keamanan. Yang kedua, melakukan identifikasi area yang berisiko keamanan dan keselamatannya. Yang ketiga, identifikasi staf, pemasangan tanda pengenal untuk semua staf. Yang keempat, pemeriksaan fasilitas fisik secara komprehensif, mencatat semua perabot yang tajam dan rusak yang dapat mengakibatkan cedera, fasilitas yang perlu diperbaiki, dan pemeliharaan secara rutin. Yang kelima, pencatatan dan pelaporan insiden atau cedera akibat fasilitas yang tidak memberikan keamanan dan keselamatan. Yang keenam, kesehatan pegawai. Yang ketujuh, keselamatan kerja.
Yang kedua, program pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Program pengelolaan bahan berbahaya dan beracun terdiri dari 1. Identifikasi B3. Yang kedua, program pelatihan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun. Yang ketiga, pemantauan penggunaan alat pelindung diri. Yang keempat, pemasangan label B3. Yang kelima, pemantauan limbah padat, cair, dan gas melalui mengupayakan kerjasama untuk pembuangan limbah dengan pihak ketiga yang tersertifikasi, membuat program pemeliharaan fasilitas limbah, dan melaksanakan dan melakukan evaluasi berkala pengelolaan limbah. Yang keenam, pengelolaan bahan dan barang berbahaya dengan cara-cara yang pertama, melakukan kontrol tempat penyimpanan bahan berbahaya dan rambu-rambu tanda berbahaya, memantau kejadian kontaminasi bahan berbahaya. Yang ketiga, melengkapi prosedur penanggulangan kontaminasi bahan berbahaya. Selanjutnya, program manajemen emergensi meliputi membuat ketentuan tertulis yang disahkan tentang penanggulangan bencana banjir dan gempa bumi. Kedua, membuat ketentuan tertulis yang disahkan tentang penanggulangan bila terjadi wabah. Ketiga, mengupayakan terwujudnya fasilitas rambu-rambu petunjuk arah jalan keluar, lampu darurat, dan pintu-pintu darurat. Keempat, merencanakan dan mengupayakan adanya tempat-tempat evakuasi bila terjadi bencana banjir dan gempa bumi. Kelima, membuat ketentuan tertulis yang disahkan tentang penanggulangan bila terjadi keadaan emergensi. Selanjutnya, program pengamanan kebakaran. Upaya pengamanan kebakaran melalui program-program antara lain. Yang pertama, membuat ketentuan tertulis yang disahkan tentang penanggulangan kebakaran. Yang kedua, melaksanakan evaluasi dan menindaklanjuti kegiatan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran. Yang ketiga, melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat yang potensial terjadinya kebakaran. Yang keempat, merencanakan dan mengupayakan terrealisasinya tempat evakuasi apabila terjadi kebakaran. Yang kelima, memeriksa alat pemadam api ringan dalam mengusulkan pengisian kembali untuk APAR yang telah kadaluarsa. Yang keenam, pelatihan penggunaan APAR bagi seluruh karyawan tanpa terkecuali. Selanjutnya, program monitoring, pemeliharaan peralatan medis, program pengembangan dan pemeliharaan fasilitas, yaitu yang pertama, inventarisasi peralatan medis, yang kedua, pemeliharaan atau servis peralatan medis dan non-medis, yang ketiga, kalibrasi alat dan tera timbangan. Selanjutnya, program monitoring, pemeliharaan sistem utilitas pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi sarana prasarana dan peralatan meliputi yang pertama, tersedia air 24 jam, yang kedua, kesiapan tenaga listrik pengganti atau generator, yang ketiga, melengkapi dan mengajukan izin sarana dan prasarana, yang keempat, melakukan evaluasi tentang izin sarana dan prasarana. Nah, agar safety program berhasil dan berjalan efektif, sebaiknya perhatikan 6 elemen kunci dalam membangun program K3. Elemen pertama, komitmen dan keterlibatan manajemen. Yaitu, komitmen ini harus menjadi prioritas utama pemimpin dan manajemen dalam mewujudkan program K3 yang efektif. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menyertakan pentingnya K3 dalam misi perusahaan dan melibatkan pekerja untuk mengikuti semua prosedur K3. Elemen kedua, identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Maksudnya, program ini berisi proses mengenali bahaya pada suatu pekerjaan, membuat identifikasi bahaya dan nilai dari risiko tersebut, kemudian melakukan pengendalian terhadap risiko bahaya yang telah diidentifikasi. Nah, tujuannya untuk mencegah dan meminimalkan kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas. Bahaya di tempat kerja yang teridentifikasi harus dievaluasi potensial efeknya untuk menentukan prioritas pengendaliannya. Dalam penentuan prioritas, dapat menggunakan sistem rating dari risiko. Elemen ketiga yaitu kebijakan dan peraturan K3 harus dibuat secara tertulis. Dalam hal ini, manajemen harus bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan K3 yang jelas bagi pekerjaannya. Untuk menciptakan safety culture, tanggung jawab pekerja harus dibuat secara jelas dan tertulis. Kebijakan dan peraturan K3 ini sangat penting
untuk meminimalkan kekeliruan terkait pekerjaan yang berhubungan dengan K3. Elemen keempat, pelatihan pekerja. Pelatihan K3 merupakan program yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail 2010 menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pekerja. Kompetensi dan pemahaman K3 pekerja yang mumpuni secara tidak langsung dapat meningkatkan budaya dan perilaku K3 yang akhirnya akan meminimalkan kecelakaan kerja. Pelatihan yang diberikan harus meliputi pengetahuan dan keahlian sesuai jenis pekerjaan guna meningkatkan kompetensi pokok dan kompetensi K3. Elemen kelima, pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja atau insiden. Nah, apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada pekerja, baik ringan maupun berat, atau kerusakan barang aset perusahaan, pekerja yang mengetahui kejadian tersebut harus melaporkan kepada atasan. Tim investigasi yang kompeten akan meneliti penyebab kecelakaan dan menentukan langkah pencegahan agar kecelakaan serupa tidak terulang lagi. Elemen keenam, melakukan evaluasi program K3 setiap tahun. Nah, setiap program yang terlaksana harus dilakukan pemantauan dan pengukuran untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program K3 yang dibuat manajemen. Dengan program evaluasi K3, manajemen pun dapat melakukan perbaikan pada elemen-elemen yang dirasa kurang maksimal atau menciptakan elemen baru untuk meminimalkan cedera kecelakaan kerja. Demikianlah video presentasi saya tentang program K3 dan promosi K3 di tempat kerja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.